Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Zaini Alayahya from Islamic Education Department Padang State University. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan siswa atau SPPKB, strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, dan strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Nah, SPPKB ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertumpu pada kemampuan berpikir siswa. Artinya, siswa tidak hanya dituntut memahami suatu materi yang ditransferkan oleh pendidik kepada dirinya, tetapi juga siswa diminta untuk dapat mengkritisisasi, mengolah, memecahkan masalah, serta mengembangkan ide-ide gagasan-gagasan dengan cara yang lugas dan disampaikan dengan bahasa yang verbal. Nah, karakteristik dari SPPKB ini sendiri adalah dia lebih menekankan pada mental siswa untuk dapat berargumen dan mengemukakan pendapat di depan umum, sehingga dalam proses pembelajaran itu akan tercipta suasana yang sangat dialogis. Situasi tanya jawab itu akan terus bersaut-sautan sampai dengan mereka akan menemukan satu titik solusi dari pemecahan permasalahan yang mereka angkat. Nah, tahapan-tahapan dari SPPKB itu sendiri ada 6 tahapan. Yang pertama, itu orientasi, di mana guru harus memastikan bahwa siswa siap untuk menerima pembelajaran. Yang kedua, itu adalah tahapan pelacakan, di mana pada tahapan ini guru harus mengulik-ngulik pengalaman siswa sehingga bisa menarik satu tema yang relasinya cocok dengan siswa yang akan diajar. Yang ketiga, itu konfrontasi. Pada konfrontasi ini adalah penyajian persoalan yang disajikan oleh guru atau pendidik. Yang keempat, itu inquiry. Inquiry itu tahapan guru harus menumbuhkan mental siswa untuk dapat berbicara di depan umum, mengumpulkan argumen di depan umum. Selanjutnya, itu adalah akomodasi. Pada tahap akomodasi adalah pembentukan pengetahuan yang dibuat dari pengambilan kesimpulan. Nah, yang terakhir adalah tahap transfer. Pada tahap ini, diharapkan siswa dapat mempublikasikan serta dapat menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan berpikirnya pada permasalahan-permasalahan pada isu-isu yang lain di luar dari isu-isu permasalahan yang telah diangkat dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas materi tentang konsep strategi pembelajaran kooperatif dan konsep strategi pembelajaran kontekstual. Konsep strategi pembelajaran kooperatif adalah konsep strategi pembelajaran yang menekankan pada eksistensi per kelompok. Landasan strategi ini pun cukup menarik, bahwa mereka mengambil sistem pembelajaran gotong royong dengan landasan falsafah Homo homini socius, artinya bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga harus ada keterkaitan dan tolong-menolong antar satu individu dengan individu lainnya, sehingga menghasilkan karakter penghargaan terhadap kelompok, pertanggungjawaban individual, dan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Selanjutnya adalah contextual teaching and learning, atau lebih kita kenal dengan strategi pembelajaran kontekstual. Nah, pada strategi ini, dia lebih menekankan pada keterlibatan siswa secara penuh dalam menemukan materi pembelajaran dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata, sehingga nanti siswa diminta dapat mengaplikasikannya dan menerapkannya pada kehidupan mereka masing-masing. Nah, teman-teman, dari semua materi yang udah kita jelasin dan kita bahas tadi, baik itu SPPKB, cooperative learning, contextual teaching and learning atau CTL, semuanya itu mayoritas membahas tentang penekanan eksistensi siswa dalam belajar, terutama dalam pemikiran siswa. Nah, yang jadi pembahasan kita pada step selanjutnya nanti adalah bagaimana sih sebenarnya penerapan critical thinking pada anak SD kelas bawah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, bakalan kita bahas pada part selanjutnya. Nah, pada part ini kita bakalan bahas tentang bagaimana sih sebenarnya pengaplikasian dan penerapan critical thinking itu untuk anak SD kelas awal. Dan di sini aku bakalan ngambil example buat anak SD kelas 1 yang materinya adalah an-nazafatu minal iman.
kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Untuk penerapannya sendiri, itu bisa kita gunakan teknik-teknik berikut ini. Yang pertama, itu kita pancing dulu mereka dengan pertanyaan yang diajukan oleh pendidik. Pertanyaannya, bentukan jawabannya bisa bentukan iya atau tidak, dan bisa juga betul atau tidak betul, atau salah, begitu. Contohnya adalah, penting gak sih sebenarnya kebersihan lingkungan itu? Nah, nanti jika anak-anak telah merespon, itu artinya bahwa harmoni yang kita ciptakan itu sudah mulai nyambung, dan mereka sudah mulai paham tentang tema yang bakalan kita angkat di pembahasan kali ini. Nah, setelah itu, kita bentuk mereka menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari 4-5 orang siswa. Di sana, kita mengarahkan mereka untuk mendiskusikan tentang kebersihan itu sendiri. Terserah mereka mau bercerita tentang apapun, baik itu kebersihan diri mereka, kebersihan tasnya, kebersihan rumahnya, atau kebersihan lingkungannya, atau kebersihan apapun yang menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Setelah itu, di sana mereka akan tercipta karakter untuk saling mengetahui satu sama lain, eksistensi diri sendiri, dan adaptasi terhadap orang lain melalui cara mereka berbicara dan cara mereka berdialog. Dan di sana nanti kita akan menyuruh mereka untuk mendeskripsikan hasil dari pemikiran mereka masing-masing dalam kelompok tersebut. Oke everyone, cukup sekian video dari aku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang memang ada kejanggalan atau ada yang mau dipertanyakan, boleh tinggal di kolom komentar. Salah dan janggalnya aku mohon maaf. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.